Sai mulak, onang lau jalami, aina dao duai, olam sian tuai, oh parjanko. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami menjalani hidup ini. Hingga saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat. Semua itu adalah karena kemurahan dan kasih Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu mau menyampaikan renungan harian. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu renungan harian ini tersampaikan. Dan para pendengar juga disertai oleh Roh Kudus-Mu supaya mereka mengerti dan bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian pada hari ini tanggal 27 Februari 2024 diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita masuk kepada pembahasan di ayat yang ke-11, terlebih dahulu kita harus mengerti seperti apa penugasan Tuhan terhadap Yehezkiel. Coba kita mulai dari ayat yang ke-7. Seperti apa Tuhan menugaskan atau penyuruhan Allah kepada Yehezkiel. Yehezkiel ditugaskan sebagai penjaga kaum Israel. Penjaga kaum Israel dari apa? Supaya kaum Israel itu jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, mereka jangan melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Hal ini lah yang diingatkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Karena begitu mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Allah melalui Yesaya, mereka akan mendapat penghukuman. Seperti kematian. Bahkan di ayat 8 dikatakan, ketika aku berfirman dan mengatakan penjahat itu harus mati, tetapi kamu tidak memperingatkan orang jahat itu, kalau dia meninggal, kamulah yang bertanggung jawab atas kematiannya itu. Tetapi kalau engkau telah mendengar firman itu dan melakukan peringatan kepada orang jahat itu, tapi orang jahat itu tidak melakukan kehendak yang kau ingatkan kepada mereka, kalaupun dia akan meninggal, itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Kalau kamu sebagai orang yang memperingatkan, kamu telah selamat dari hukuman kematian tersebut. Apa hal yang mau kita lihat dari perkataan Tuhan terhadap Yehezkiel itu? Tuhan menugaskan Yehezkiel untuk menjagai dan memperingatkan orang-orang Israel. Ketika masa kejayaan orang Israel, kita sama-sama mengetahui
mereka jatuh ke dalam keserakahan, kesombongan, dosa-dosa yang tidak bisa ditolerir oleh Tuhan. Bahkan hukum pun sudah mereka putar balikkan. Yang lemah dibuat menjadi tambah lemah, yang miskin menjadi miskin. Itulah sebenarnya tugas Yeskiel untuk memperingatkan bangsa Israel itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengabaikan hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel yang tidak mendengarkan apa yang diperingatkan oleh Yeskiel. Akhirnya mereka terjadi dibuang ke pembuangan, yaitu Babel. Seperti itulah sebenarnya kalau kita tidak mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti apa pengaplikasian ayat ini dalam kehidupan kita masing-masing? Sekali lagi, kita masuk ke dalam ayat yang 11, kami membacakan sekali lagi. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Apa makna dari ayat ini di dalam kehidupan kita sekarang ini? Kita mengetahui kita sungguh sangat susah untuk meninggalkan kehidupan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan. Karena apa? Bisa hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang dunia ini terlalu memberikan hal-hal yang membuat kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpikiran bahwa karena kekuatan ataupun kekuasaan kita bisa hidup seperti saat sekarang ini. Padahal itu adalah suatu hal yang salah. Itu adalah suatu hal yang keliru yang mengakibatkan kita akhirnya lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sementara di dalam ayat 11 ini dikatakan, orang-orang fasik tidak diinginkan Tuhan untuk mati karena penghukuman dosa. Mereka masih diberikan kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Dan sepertinya hal itu tidak diindahkan oleh orang-orang fasik itu yang pada akhirnya mereka mendapat penghukuman yang daripada Tuhan. Seperti apa kita sebagai penjaga di dalam rumah tangga kita terhadap anak-anak kita juga begitu bisa mereka sebagai penjaga terhadap adik-adik mereka. Itulah sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari kita. Untuk mengingatkan orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang tidak bisa lagi ditolerir. Karena tadi jelas di dalam Yeskiel pasal 33 ayat yang ke-8, Tuhan mengatakan, ingatkanlah orang-orang yang bersalah, karena kalau kamu tidak mengingatkan dosa-dosanya itu, kalau dia meninggal, itu akan kamu tanggung. Kalau dalam kehidupan sekarang mungkin kita sangat-sangat susah mengingatkan orang-orang yang bersalah. Bahkan mungkin saat ini ada perkataan seperti ini. Kita susah melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Itulah yang terjadi pada saat sekarang ini. Contoh kecilnya, kalau saya melihat orang yang saya benci susah, mungkin saya akan merasa senang. Itulah yang sangat dibenci Tuhan. Padahal harapannya, walaupun kamu membenci seseorang karena kelakuan dia terhadap kamu di masa lalu, janganlah kamu ingat itu. Ingatkan dia supaya dia jangan tambah susah. Jangan menyesal. Ada pepatah atau perkataan orang Batak mengatakan seperti ini. Unak ko sumolso dipuri, ada si pasingot naswada. Jangan kamu pernah menyesal di belakang hari. Padahal sebenarnya peringatan-peringatan itu sudah diingatkan kepadamu. Seperti apapun dosa-dosamu, jelas dikatakan di ayat ini, Tuhan akan mengampuni. Mungkin kita ingat seperti apa Tuhan di akhir hidupnya, dan seorang penjahat yang sangat jahat, yang disalibkan di sebelah kanannya, ketika dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau sampai ke dalam kerjaanmu, ingatlah aku. Tuhan mengatakan, padahal nyawanya sudah di ujung akhir.
pada saat ini, pada hari ini engkau akan duduk bersama aku di Taman Paradiso. Sebegitu kasihnya Tuhan terhadap umatnya, orang yang sudah hampir mati pun, tapi dosa-dosanya masih ada, tapi karena dia mengingat kebaikan Tuhan dan seperti apa keberadaan Tuhan itu, Tuhan memaafkan keberadaannya. Dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kita mengharapkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cobalah memberikan penjelasan kepada orang-orang yang berbuat salah, supaya dia jangan melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi. Ada ayat yang mengatakan seperti ini dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Ditiki parasiat doho hutangihon, ditiki halua doho palua. Noeng matiki parasiani, noeng matiki haluani. Jadi alani Tuhamu akan obegesa renungan harian di Manogoton, pos dorohaku molo adong diber kamu akan nasupas pangalahon jolma unang dipeilahamu. Unang gabe masa songon nadi dok ni halak batak situ jang narubung situ guna jongjong. Nang mannya songon nadi dok bata pengot tamu ma akka jolma nasala asa bui imana gari sitong. Alana akka jolma na sitong go na bui mamereng haringganan haulion ni debata di tonga-tonga ni perdalan ni nguluta. Malate madihita salukna salum horas. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Renungan harian telah tersampaikan ke tengah-tengah para pendengar. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, kami bisa mencerna apa makna dari renungan harian ini. Supaya kami juga Tuhan jangan membiarkan orang-orang yang melakukan dosa. Ajari kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu supaya kami juga Tuhan bisa mengingatkan orang-orang itu supaya kembali ke jalan yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.